Faslun, ini satu pasal fil ghanimati, menjelaskan tentang ghanimah. Ghanimah itu artinya harta rampasan perang. Jadi harta yang dicapai atau yang diperoleh dari hasil peperangan. Ntar minggu depan ada lagi harta fai. Kalau fai itu harta musuh tapi tidak melalui peperangan. Nah, nanti itu malah minggu depan. Sekali lagi ini konteksnya masa dulu ya, masa dulu, masa lalu. Ya, untuk menambah wawasan sajalah. Waman, dan barang siapa qatala, membunuh qatilan, kemudian ada orang yang terbunuhnya. Ini konteksnya sekali lagi dalam peperangan. U'tiya, maka diberi bagi orang yang membunuh itu salabahu, salabnya. Salab itu pakaian dan peralatan orang yang dibunuh itu. Kan kalau perang tuh suka pakai baju zirah itu ya, ada ininya, helmnya, kemudian baju ya baju bajanya itu, terus ada ininya, ikatan ini tangan, ya kan, ada sarung tangan, ada ininya nih, ikatan di sini nih, ada ikatan betis, kemudian ada muzah. Nah itu boleh diambil. Jadi ketika perang dia yang terbunuh kemudian diambil sama orang yang membunuh, boleh. Itu bagiannya. Namanya itu salab. Jadi pakaian atau peralatan. Pedangnya, apa namanya nih, perisainya boleh diambil oleh si yang membunuh. Watuk samu, dan kemudian dibagi al-ghanimatu, ghanimah, ba'da dzalika, setelah salab itu, ala khamsati akhmasin, 5/5. Fayu'ta, maka diberikan arba'ata akhmasiha, 4/5-nya, liman syahidal waq'ata, bagi orang yang hadir dalam peperangan. Jadi orang yang hadir dalam peperangan itu diberi ghanimah. Kalau salab mah buat yang ngebunuhnya aja tuh salab. Kalau ghanimah lain lagi, harta bawaan, logistik, tanah. Kita menaklukkan daerah nih, ya itu kan hartanya banyak tuh, harta kafir itu misalkan, ya. Kan peperangannya Islam kafir dulu, ini terminologinya dulu ya. Itu kan tanahnya dikuasai, itu dibagi tuh. Itu namanya ghanimah. Ghanimah. Nah itu 4/5-nya diberikan kepada orang yang hadir dalam peperangan, yang terlibat dalam peperangan, itulah. Wa yu'ta, dan diberikan lil farisi, kepada pasukan berkuda, salah satu ashumin, 3 bagian. Walir rajili, dan bagi pasukan jalan kaki, sahmun, 1 bagian. Ternyata penggunaan kuda dan jalan kaki itu ada pembedaan memang. Jadi pasukan bawah lah itu. Kalau jalan kaki berarti pasukan ya pangkatnya rendah kali ya. Infanteri. Nah, kalau yang pakai kuda kavaleri gitu ya. Jadi ada 3 bagiannya. Nanti 3 bagian itu dibagi lagi, yang 2 bagian buat kudanya, yang 1 bagian buat dirinya. Nggak tahu itu buat kuda apa maksudnya ya, saya nggak pasti jelas lah. Wala yushamu, dan tidak dibagi, tidak mendapat bagian atau tidak dibagi, illa, kecuali limanis takmalat, kecuali bagi orang yang sempurna fihi, dalam dirinya, khamsu syara'ita, 5 syaratnya.
Jadi yang mendapat bagian itu, bagian ghanimah itu orang yang memenuhi 5 syarat. Al-Islamu, satu Islam. Jadi kalaupun ada orang non-Islam ikut berperang dalam pasukan muslim, belum dapat. Ini ceritanya, ini politik Islam dulu ini. Wal bulugu, dan dewasa, balik. Wal aqlu, dan berakal. Wal hurriyatu, dan merdeka. Wal dzukuriyatu, dan kaum laki-laki. Nah, yang tidak termasuk 5 syarat itu bagaimana? Fa'in ikhtalla, dibaca boleh disatukan, fa'in ikhtalla. Fa'in, dan apabila ikhtalla, kurang atau sepi, kosong, syartun, syaratnya mendalika dari yang 5 itu, rudikho, maka mendapatkan rudikh lahu baginya. Walam yusham, dan tidak dapat bagian dari ghanimah lahu baginya. Jadi dia dapat bagian rudikh. Rudikh itu bagiannya istilah sedikit. Ya, pokoknya ada persenan lah, yang penting mah gitu dapat. Misalkan ada anak kecil, perempuan yang dia ikut dalam peperangan gitu, tapi dapatnya rudikh setik. Wa yuksamu, dan dibagi al-khumusu 1/5. 1/5. Tadi kan udah 4/5 habis ya. Sekarang 1/5-nya ala khamsati ashumin, kepada 5 bagian. Kan 5/5, yang 4/5 buat yang terlibat peperangan. Yang 1/5 lagi ada 1/5. Yang 1/5 dibagi lagi 5 tuh. Sahmun, 1 bagian li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, untuk Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tentu memperkaya diri. Dia tidak dapat 1/5 dari yang gede itu, bukan. 1/5 dibagi 5 lagi. 1 bagiannya itu buat Kanjeng Nabi. Yusrafu ba'dahu, kemudian diberikan setelah Kanjeng Nabi wafat, lil masalihi, bagi kelompok orang yang melakukan kemaslahatan agama. Ya, berarti orang-orang yang berjuang di bidang agama itu. Seperti para hakim dalam satu negara, atau misalkan apa ini, hakim atau panglima, ini ada. Jadi panglima yang nggak ikut perang. Tapi kalau yang ikut perang tadi bagiannya udah duluan tadi. Hakim itu. Wasahmun, dan 1 bagian lagi lidawil kurba, bagi kerabat dekat Rasulullah, kerabat dekat Rasulullah, yaitu kelompok Bani Hashim dan Bani Muthalib. Wasahmun, dan 1 bagian lagi lidawil kurba, ya udah. Wahum, yaitu Banu Hashim wa Banu Muthalib, Bani Hashim dan Bani Muthalib. Wasahmun, dan 1 bagian lagi, ini bagian yang ketiga dari 1/5 ini ya, lil yatama, bagi kelompok orang yatim. Wasahmun, dan 1 bagian lagi lil masakini, bagi orang-orang kelompok miskin. Wasahmun li ibna is-sabili, libna is-sabili, bacanya libna is-sabili. 1 bagian lagi kepada ibnu sabil. Jadi yang 1/5 itu dibagi 5, berarti untuk Kanjeng Nabi, untuk kerabat dekat yaitu Bani Hashim
dan Bani Muthalib, untuk anak yatim, untuk orang miskin, untuk Ibnu Sabil. Jadi kebagian semuanya. Jadi pemerintah itu berperang itu satu, selain untuk membuka jalan dakwah, ya, juga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Terus harus dipahami juga ya, kalau dulu itu zaman Nabi perang itu bukan berarti ekspansi ya, seperti Belanda menjajah Indonesia, tetapi disebutnya bukan ekspansi, perluasan wilayah bukan, tapi futuh, sebutnya futuh. Ya, makanya disebut ketika Nabi kembali dari Madinah ke Mekah, disebutnya Fathu Mekah, membuka Mekah. Membuka apa kira-kira? Membuka Mekah untuk jadikan lahan dakwah. Jadi bukan berarti Islam mengajak untuk melakukan perluasan, ekspansi atau imperialisme, penjajahan, tidak. Islam membuka jalur dakwah, di mana kalau misalkan itu menghalang-halangi kaum muslimin untuk beribadah, misalkan, ya berarti disuratin itunya. Kalau kekeh wae masih tetap menindas, maka dilakukan agresi militer, baru bawa pasukan. Itu kira-kira begitulah. Tahu zaman dulu, kita kan bukan saksi sejarah, tetapi paling enggak intinya begitu Kanjeng Nabi itu. Ajaran Islam itu enggak mengajar, Islam itu enggak mengajarkan penjajahan, enggak, atau perluasan ekspansi wilayah, enggak. Itu namanya tetap futuh, pembukaan, bukan ekspansi. Kalau ekspansi itu kan kesannya imperialis, penjajahan. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bahas yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.